Remaja 15 tahun berinisial F warga Kabupaten Magetan nekat mencuri motor. Ia mengaku kangen dengan ibu sehingga nekat mencuri motor warga untuk dikendarai dan menjemput ibunya. F bawa lari sepeda motor milik warga Dukuh Plerenan, Desa Sugiwaras, Kecamatan Mauspati, Kabupaten Magetan, Sutikno Sigit, 64, merek Honda Beat Nopol B 4224 NCB. Kapolsek Mauspati AKP Vista Dwi Pujiningsih mengatakan, diketahui aksi curanmor terjadi pada Selasa, 30 Desember 2025, sekira pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Korban pulang ke rumah, mengetahui F berada di penitipan sepeda motor milik korban, kemudian korban memarkirkan sepeda motornya, ujar AKP Vista, Selasa, 13 Januari 2026. AKP Vista menambahkan, korban yang hendak keluar rumah mendapati sepeda motor miliknya dan toples isi uang raib. Setelah dicek CCTV, ternyata uang Rp70.000 dan sepeda motor milik korban dibawa kabur oleh F, imbuhnya. Korban akhirnya melaporkan perbuatan F ke pihak kepolisian. Berbekal rekaman CCTV, Polsek Mauspati berhasil mengidentifikasi pelaku yang diketahui masih berstatus pelajar SMP asal Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan. Polisi akhirnya menangkap remaja tersebut di wilayah Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Selasa, 6 Januari 2026, sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Saat ditangkap, pelaku ditemukan tertidur kelelahan di pinggir jalan setelah mengendarai motor curian dari Magetan hingga Sidoarjo. Terduga pelaku mengaku mencuri sepeda motor untuk menyusul ibunya di Surabaya, bebernya. F ingin menyusul ibunya yang sejak menjelang Natal berada di rumah neneknya di Surabaya, sambung AKP Vista. Polisi mengamankan sepeda motor dan uang hasil pencurian dari tangan tersangka sebagai barang bukti. Mengingat pelaku masih di bawah umur, penanganan kasus dilakukan sesuai sistem peradilan pidana anak dengan mengedepankan diversi atau penyelesaian di luar pengadilan, tandas AKP Vista. Seorang remaja di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, dilaporkan telah melakukan aksi pencurian sepeda motor dan sejumlah uang tunai. Tindakan nekat ini dilakukan terhadap salah satu warga di wilayah tersebut, yang kemudian memicu laporan kepada pihak kepolisian setempat. Aksi ini segera terdeteksi setelah pemilik kendaraan menyadari barang berharga miliknya telah hilang dari tempat penyimpanan. Polisi yang menerima laporan langsung melakukan penelusuran guna mengidentifikasi pelaku yang ternyata masih berusia belasan tahun. Kejadian ini sempat mengejutkan warga sekitar karena pelakunya bukan merupakan bagian dari sindikat kejahatan profesional. Penyelidikan awal menunjukkan bahwa aksi tersebut dilakukan secara spontan tanpa perencanaan yang rumit. Dalam aksinya, remaja tersebut mengambil satu unit sepeda motor milik korban untuk digunakan sebagai sarana transportasi. Selain kendaraan, pelaku juga mengambil uang tunai sejumlah Rp70.000 yang ditemukan di lokasi kejadian. Uang yang diambil dalam jumlah relatif kecil tersebut diduga digunakan pelaku untuk keperluan mendesak di perjalanan, seperti membeli bahan bakar atau makanan. Motor hasil curian tersebut menjadi petunjuk utama bagi polisi dalam melacak keberadaan pelaku. Kombinasi barang bukti motor dan uang tunai ini menjadi dasar penetapan unsur pidana pencurian dalam pemeriksaan awal. Namun, jumlah uang yang kecil memberikan gambaran awal bahwa motif pelaku kemungkinan besar didorong oleh situasi kesulitan ekonomi. Fakta yang paling menyentuh dari kasus ini adalah motif di balik aksi pencurian tersebut, yaitu keinginan pelaku untuk menemui ibu kandungnya. Remaja tersebut mengaku sangat merindukan ibunya dan merasa tidak memiliki cara lain untuk menempuh perjalanan menuju lokasi sang ibu. Rasa rindu yang mendalam dan keterbatasan biaya membuat pelaku gelap mata dan mengambil jalan pintas dengan mencuri motor.
ia berencana menggunakan kendaraan tersebut sebagai alat transportasi mandiri untuk mencapai tempat tinggal ibunya yang berada di luar daerah. Motif emosional ini menjadi pertimbangan khusus bagi pihak kepolisian dalam menangani kasus yang melibatkan anak di bawah umur. Kasus ini menunjukkan adanya sisi kemanusiaan yang tragis di balik sebuah pelanggaran hukum. Setelah melakukan perjalanan, remaja tersebut akhirnya ditemukan oleh petugas atau warga dalam kondisi kelelahan. Ironisnya, ia ditemukan sedang tertidur lelap di pinggir jalan bersama sepeda motor hasil curiannya tersebut. Kondisi pelaku saat ditemukan sangat memprihatinkan, mencerminkan perjalanan panjang yang melelahkan namun tidak terarah. Lokasi penemuan pelaku berada cukup jauh dari titik awal pencurian, menunjukkan bahwa ia sudah berusaha keras untuk menuju tujuannya. Penangkapan berlangsung tanpa perlawanan karena pelaku dalam kondisi tidak berdaya akibat kehabisan tenaga dan rasa kantuk yang berat. Fakta bahwa ia tidur di tempat terbuka menunjukkan kepolosan pelaku yang tidak memiliki rencana persembunyian setelah mencuri. Penyelidikan lebih lanjut mengungkap bahwa remaja ini berasal dari latar belakang keluarga yang mengalami perpecahan atau kendala komunikasi. Selama ini, ia diduga tidak tinggal bersama ibunya, sehingga memicu keinginan kuat untuk melakukan pertemuan tersebut. Kondisi psikologis remaja yang tumbuh tanpa pengawasan penuh dari kedua orang tua dianggap sebagai salah satu pemicu perilaku menyimpangnya. Masalah keluarga ini menjadi sorotan utama dalam upaya mediasi yang diupayakan oleh pihak kepolisian. Fakta ini mengundang simpati dari berbagai pihak yang melihat kasus ini bukan sekadar tindakan kriminal, melainkan dampak dari masalah sosial di lingkungan keluarga. Penanganan terhadap pelaku pun diarahkan pada pendekatan yang lebih humanis. 6. Proses pemeriksaan di Polres Magetan. Setelah diamankan, remaja tersebut dibawa ke Mapolres Magetan untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, PPA. Polisi melakukan interogasi dengan cara yang persuasif mengingat usia pelaku yang masih muda. Petugas fokus mendalami kronologi kejadian serta memastikan apakah ada orang lain yang menghasut pelaku untuk mencuri. Namun, dari pengakuan pelaku, semua tindakan tersebut murni inisiatif pribadi karena dorongan rindu kepada ibunya. Pihak kepolisian juga mengamankan sepeda motor dan sisa uang sebagai barang bukti hukum. Pemeriksaan ini dilakukan guna melengkapi berkas administrasi sebelum menentukan langkah penyelesaian perkara tersebut.